Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, masih mengenai tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 yaitu menjelaskan nilai perjuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materi yang pertama yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, wujud dari nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia dapat dilakukan melalui tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan di seluruh rakyat Indonesia. Jadi, perasaan senasib itu dapat muncul karena ada faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran, yaitu tanah air Indonesia, atau menghadapi suatu masalah tertentu. Di sejarah Indonesia, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Kondisi tersebut mendorong perasaan senasib warga Indonesia atau rakyat Indonesia saat itu untuk menentukan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Kemudian ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan lagi kepentingan daerah. Kemudian yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Kemudian tahapan yang keempat ada Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia saat itu. Selanjutnya yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangsa merupakan orang-orang atau warga atau rakyat yang mendiami suatu wilayah yang disebut dengan negara. Bangsa itu memiliki perasaan senasib yang sama dan sejarah yang sama, kemudian tujuan yang sama. Kemudian sebagai bangsa, maka kita harus menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap Indonesia atau NKRI. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama ada Dr. Sutomo atau kita kenal dengan nama Bung Tomo. Beliau adalah pendiri Budi Utomo. Kemudian ada yang kedua Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah orang yang memberikan gagasan pertama bahwa Indonesia membutuhkan organisasi yang bersifat nasional. Kemudian ide gagasannya tersebut disambut oleh mahasiswanya, yaitu mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo. Akhirnya Dr. Sutomo pun
mencetuskan ide untuk membuat organisasi Budi Utomo yang bersifat nasional dan modern, tidak lagi kedaerahan. Selanjutnya adalah Dr. Ernest Dawes Dekker atau memiliki nama asli Danu Dirja Setia Budi. Dr. Ernest Dawes Dekker ini adalah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Kemudian beliau juga adalah orang yang menggagas nama Nusantara dari Hindia Belanda setelah Indonesia merdeka. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Bersama dengan Ernest Dawes Dekker dan juga Ki Hajar Dewantara, mereka sering disebut sebagai tiga serangkai. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan tokoh pendiri Indis Partij. Indis Partij adalah organisasi politik pertama di Indonesia. Selanjutnya ada Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama warga masyarakat Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kemerdekaan. Kemudian ada RT Tirto Kusumo. Beliau adalah Bupati Karanganyar, juga sebagai Ketua Organisasi Budi Utomo yang dipilih melalui Kongres Pemuda I. Selanjutnya adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau adalah tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau tepatnya pada malam penutupan Kongres Pemuda II setelah dibentuknya Sumpah Pemuda. Kemudian arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kebangkitan nasional itu mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional. Karena rakyat Indonesia saat itu sudah sadar bahwa perjuangan yang mereka lakukan di daerah masing-masing kurang maksimal. Maka dibutuhkan persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik atau senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Maka kita pernah dengar adanya perjanjian-perjanjian secara diplomasi pada masa perjuangan. Kemudian yang ketiga, mengubah perjuangan bersifat tunggal menjadi multi aspek. Kemudian yang keempat, menjadi tonggak pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Baik, sampai di sini materi untuk pertemuan yang ketiga. Silakan dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.